Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh memasuki Advent yang ketiga. Kita boleh melihat penyertaan Allah sempurna dalam kehidupan kita. Kalau kita ada sampai hari ini, sampai detik ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Kita boleh melalui sepanjang minggu ini dengan berbagai hal yang kita boleh jalani. Ada suka, ada duka, tapi kita boleh ada sampai saat ini karena Tuhan menolong dan menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lilin Advent akan dinyalakan. Lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Mayor Nyonya Duhu, dan lilin yang kedua akan dinyalakan oleh Bapak Agus Supriyono, dan lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh Ibu Ranti. Kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan seorang anak telah lahir untuk kita. Sementara pujian ini kita nyanyikan, maka ketiga lilin Advent akan dinyalakan. Seorang anak lahir
berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan Allah kami, penyelamat kami. Tuhan yang rela datang ke dalam dunia untuk menebus kami, umat-Mu yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan, karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai detik ini. Meskipun dalam kehidupan kami diperhadapkan dengan berbagai macam hal. Ada yang menyedihkan, ada yang menyenangkan, ada kegagalan, bahkan ada keberhasilan. Tapi di atas semuanya itu, kami boleh melihat penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh memasuki minggu Advent yang ketiga. Kami sungguh bersyukur karena kesetiaan-Mu terbukti dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, ibadah Advent pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami semua yang mengambil bagian, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, yang memimpin acara ini dan yang memainkan alat musik, dan kami semua yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Kami percayakan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Pakailah kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ibadah ini. Dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan sedang memberkati kehidupan mereka. Bapa dalam surga, jika kami boleh beribadah pada saat ini, kami juga mengingat bagi saudara-saudara kami, Jemaat Kerop 1 Bandung, yang saat ini terbaring lemah oleh karena penyakit yang mereka alami. Dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan pasti memulihkan kehidupan mereka. Dan mereka juga boleh merasakan lawatan Tuhan menaungi kehidupan mereka. Ya Bapa dalam surga, sekali lagi kami menyerahkan ibadah Minggu Advent yang ketiga ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah terjadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian nomor 393. Nyanyian nomor 393. Kita nyanyikan nyanyian ini ayat demi ayat. Yesus telah dilahirkan.
Selamat pagi saya ucapkan kepada kita sekalian. Di kesempatan ini saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Merosyana Harita. Saya dari Sumatera Utara, dari Nias, tepatnya di Korop Silifalage. Dan saat ini saya adaptasi di LKSA William Booth Bandung sebagai kandidat resmi. Pada saat ini saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya, secara khusus dalam panggilan saya. Tuhan boleh memanggil saya dan saya percaya bahwa Tuhan yang akan memperlengkapi saya dalam panggilan ini. Dan pada saat ini saya juga bersyukur karena Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya boleh melayani sebagai orang muda terpanggil di Korps 2 Jakarta kurang lebih 2 tahun dan di Sejarawi kurang lebih 1 tahun. Dan puji Tuhan, tanggal 25 Oktober yang lalu saya boleh diterima sebagai kandidat resmi. Dan itu semua bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, kepintaran saya, tetapi saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan yang sudah menolong saya, Tuhan sudah memampukan saya, sudah memperlengkapi saya. Dan saya percaya bahwa kedepannya Tuhan akan selalu menyertai saya dalam panggilan ini, sehingga saya kuat di dalamnya walaupun banyak tantangan, rintangan. Tetapi saya percaya bahwa melalui proses itu Tuhan membentuk saya sehingga saya tetap kuat di dalam Tuhan, dan banyak juga hal yang bisa saya pelajari di dalamnya. Dan pada saat ini juga di Advent yang ketiga ini sebenarnya saya rindu juga untuk Natal bersama dengan keluarga saya, karena kurang lebih 3 tahun saya sudah tidak Natal bersama keluarga saya. Tetapi oleh karena panggilan ini saya percaya bahwa siapapun yang ada di sekeliling saya, di sekitar saya, itu sudah menjadi orang tua saya, sudah menjadi sahabat-sahabat saya, sehingga di Natal ini tidak akan mengurangi sukacita saya. Dan saya tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Dan biarlah di Advent ketiga ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan kembali menguatkan iman percaya kita sebagai umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya. Kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dan mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Katakan sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Haleluya. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja.
Ya ku puja, ya ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena dalam ibadah kami pada pagi hari ini, kami benar-benar merasakan Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dan sedang memberkati kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, di tengah-tengah situasi sekarang ini, kami mau membawa doa-doa kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan, situasi-situasi yang sedang diperhadapkan kepada bangsa kami. Pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih ada. Dan bahkan kami tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Segala upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah kami di Indonesia ini, biarlah Tuhan memberkati. Berikan hikmat kepada mereka. Tenaga-tenaga kesehatan yang sedang berjuang untuk menolong saudara-saudara kami yang sudah terkena virus COVID-19. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dan kami semua, biarlah Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk terus menjaga diri kami masing-masing. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya waktu yang indah. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menyelesaikan pandemi ini. Kami juga tetap berdoa ya Bapa, bagi bencana-bencana alam yang terjadi di bangsa kami. Kami berdoa untuk korban-korban dari bencana-bencana alam ini, di manapun mereka berada. Lawat mereka Tuhan, segala kebutuhan mereka Tuhan cukupkan, dan biarlah Tuhan kuatkan iman mereka, sehingga apapun yang mereka alami saat ini, mereka tetap meyakini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Ya Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kami ini. Saat ini Tuhan, saudara-saudara kami di Sulawesi Tengah mengalami tindakan terorisme. Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami mempunyai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup menyelesaikan semua permasalahan ini. Aparat-aparat keamanan yang telah diberi tugas untuk menyelesaikan masalah ini, baik TNI maupun Polri, Tuhan beri kemampuan kepada mereka, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menyelesaikan masalah ini dan semua pelaku-pelaku tindakan terorisme ini boleh didapat dan mereka boleh dijamah hatinya sehingga mereka boleh berbalik ke jalan yang benar. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban yang ada di Sulawesi Tengah. Biarlah Tuhan pulihkan mereka, pulihkan hati mereka, hiburkan mereka Tuhan. Dan yakinkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka, Allah punya rencana yang indah dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami juga tetap berdoa untuk perayaan-perayaan Natal yang ada di bangsa kami ini. Semua kami umat-umat Tuhan yang akan merayakan Natal sepanjang bulan Desember ini, Tuhan berkati kami. Berikan keamanan, berikan kedamaian, sehingga ketika kami merayakan Natal pada tahun ini, kami benar-benar merasakan sukacita daripada Tuhan. Meskipun perayaan-perayaan tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada yang merayakan secara langsung, ada pula yang merayakan secara online. Tapi kami percaya tidak mengurangi sukacita kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah datang untuk menyelamatkan kami umat-Mu yang berdosa ini. Secara khusus kami mau berdoa untuk pelayanan bala keselamatan di teritori Indonesia ini. Biarlah Tuhan tetap memberkati. Semua kami hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah percayakan untuk melayani di bidang kami masing-masing. Tuhan berkati kami. Semua jemaat-jemaat Tuhan, jemaat gereja bala keselamatan dimanapun berada. Kami percaya juga Tuhan curahkan anugerah-Mu, berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan yang ada di Korop 1 Bandung ini. Opsir pemimpin kami dalam pemulihan, biarlah Engkau terus nyatakan kuasa-Mu atas kehidupan mereka. Biarlah Tuhan nyatakan pemulihan-Mu dalam kehidupan hamba-Mu. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Nyonya Liwetado dan juga semua opsir-opsir setempat, serta seluruh jemaat Korop 1 Bandung. Biarlah Tuhan juga memberkati kami masing-masing. Dalam rumah tangga kami,
dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam setiap pelayanan kami. Kami mau percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah juga selama perayaan Natal di Korop 1 Bandung ini dan perayaan yang lainnya, biarlah Tuhan memberkati. Sehingga semua yang telah diprogramkan boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini juga Tuhan, kami tak mendukung dalam doa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan nyatakan kuasa-Mu atas kehidupan mereka, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan saja. Bapa di sorga, saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan kembali menguatkan iman percaya kami sebagai orang-orang yang percaya di tengah-tengah situasi dunia sekarang ini. Biarlah firman-Mu ini kembali menguatkan iman kami kepadamu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah dia boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua yang akan mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih-Nya kita ada sampai saat ini. Walaupun situasi tidak seperti biasanya karena pandemi COVID-19. Kita harus beribadah secara virtual atau Zoom. Tapi tidak mengurangi berkat Tuhan, kita menikmatinya. Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kita bersyukur hari ini, Minggu tanggal 13 Desember 2020, kita ada di Minggu Advent ketiga. 3 lilin telah dinyalakan dengan diiringi pujian yang syahdu. Masa Advent adalah masa penantian atau persiapan menyambut kedatangan penyelamat dunia. 4 hari Minggu sebelum tanggal perayaan Natal dilaksanakan Minggu Advent. Advent adalah saat rahmat menantikan kedatangan Tuhan secara khusus dan istimewa. Bukan berarti Tuhan tidak pernah ada, hadir dan datang. Apakah Tuhan hanya datang pada masa Advent, juga Natal? Dan hanya masa inikah kedatangannya disiapkan dan dinantikan? Tentu saja tidak. Advent adalah saat, waktu, dan kesempatan bagi kita menyiapkan diri, menyiapkan hati secara khusus untuk kedatangannya pada hari raya Natal. Sementara ia sudah datang, ia juga sedang datang dalam keseharian dan pengalaman hidup kita. Bahkan ia selalu datang kapan saja. Ia datang pada peristiwa kematian kita. Juga pada akhir zaman di mana kita tidak tahu kapan itu waktunya terjadi. Ia datang dalam kemuliaannya. Dengan demikian, Advent tidak sebatas 4 minggu menjelang hari Natal, tetapi seumur hidup kita selalu dalam situasi Advent. Sebab Tuhan selalu bisa datang dalam setiap kejadian dan di setiap peristiwa. Oleh karena itu, saudara sekalian, kedatangannya tak terduga. Maka Yesus mengingatkan kita untuk senantiasa berjaga, waspada, siap sedia kapan saja, dan dalam situasi
apa saja. Saudara, bagaimana kita menyambut kedatangannya? Menyambut kedatangannya, kita bersikap yang baik. Yesus ingatkan agar kita benar-benar mempersiapkan diri, agar fokus hidup kita selalu pada kebenaran firman Tuhan. Beriman kepada Yesus, kita harus menjaga perkataan dan perbuatan kita, menjaga hati kita agar tetap kudus dan memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita harus isi hidup kita dengan berdoa, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga Tuhan memampukan kita dan menguatkan kita untuk tetap bertahan sampai pada akhirnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di minggu Advent yang ketiga ini, firman Tuhan saya ambil 2 ayat dalam Injil Lukas pasal 1. Ayat 30 dan 31 yang mengatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Saudara, tema renungan kita pagi hari ini adalah beroleh kasih karunia. Saudara, Maria beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Beroleh kasih karunia sama dengan memperoleh anugerah untuk mendapatkan berkat Tuhan. Beroleh kasih karunia adalah pemberian Tuhan kepada setiap orang yang dikehendakinya seperti Maria. Mengapa Tuhan memilih Maria untuk menjadi ibu jasmani Tuhan Yesus? Bukankah ada banyak perempuan lain di Israel pada waktu itu yang sama baiknya? Atau mungkin lebih baik dari Maria? Atau mungkinkah karena Maria memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan dengan perempuan-perempuan lain? Atau barangkali Maria lebih rohani, Maria lebih suci, memiliki hubungan yang baik dengan sesamanya? Atau barangkali Maria lebih siap? Tidak jelas mengapa Tuhan memilih Maria. Yang pasti hanya Tuhan yang tahu. Bahkan Maria sendiri tidak tahu kenapa ia dipilih. Dari pembacaan Alkitab kita pagi ini, dijelaskan bahwa ketika malaikat datang membawa berita penting ini, maka yang disampaikan malaikat itu adalah, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Hal penting yang menjadi penekanan dan jawaban mengapa Allah memilih Maria adalah karena Maria memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Kasih karunia adalah pemberian keselamatan atau pilihan Allah atas seseorang yang didasarkan hanya pada kehendaknya. Tidak ada alasan-alasan lain yang bersifat manusia. Artinya, tidak ada seorang pun yang layak dan pantas untuk melakukan pekerjaan Allah atau melaksanakan kehendak Allah bagi manusia, sebab semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Namun Allah dengan pertimbangan-pertimbangan serta ukuran-ukuran yang hanya diketahuinya memilih, menetapkan, menguduskan, dan menggunakan seseorang untuk menjadi alatnya. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan Maria. Saudara, Maria
terkejut menerima berita yang disampaikan oleh malaikat. Karena ia belum bersuami. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Olehnya berita tersebut sangat mengagetkan. Sehingga wajar jika ia atau Maria bertanya kepada malaikat tentang segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidupnya nanti. Menjadi ibu kandung dari Mesias bukanlah perkara sederhana. Resikonya terlalu besar. Dan bagi orang Yahudi, hamil sebelum nikah adalah persinahan. Dan hanya satu hukuman bagi dosa persinahan, yaitu dilempar dengan batu sampai mati. Saudara, Maria dihadapkan dengan resiko tersebut. Maria pasti membayangkan betapa dahsyat hukuman yang akan diperolehnya nanti. Ia pasti bergolak secara mental. Apa kata orang? Dan pembelaan apa yang akan disampaikannya? Tetapi Maria, memilih taat atas berita itu. Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ia tidak menolak, tetapi menerimanya dengan sepenuhnya berserah kepada Allah. Maria tahu bahwa Allah yang kepadanya ia percaya berkuasa menolong dan melindunginya. Kasih karunia di hadapan Allah menyebabkan Maria menerima tanggung jawab yang besar, sekaligus kehormatan serta perlindungan dan jaminan langsung dari Allah. Maria adalah satu-satunya wanita paling berbahagia di dunia. Karena dialah yang melahirkan Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Berita ini menjadi anugerah bagi Maria sebab ia menjadi sarana untuk penyelamatan umat manusia. Saudara, harus diakui bahwa manusia kadangkala terkejut ketika mendengar berita tiba-tiba. Apalagi berita itu tidak masuk akal. Namun apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Firman Tuhan berkata dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu yang terjadi bagi Maria sehingga dipandang sebagai sebuah keajaiban baginya. Hal itu menunjukkan bahwa segala sesuatu dapat terjadi pada diri manusia jika Tuhan menghendakinya. Maria merupakan wanita yang siap untuk menjadi saluran berkat bagi umat manusia. Meski hal tersebut terjadi di luar akal pikiran manusia. Namun kita melihat di sini, Maria tetap menyerahkan semua itu kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Saudara sekalian, setiap hari saya dan saudara, kita diperhadapkan pada ujian yang menuntut keteguhan iman. Kehormatan dan kehidupan dipertaruhkan. Dan tak sedikit orang yang ketika mengalaminya, iman goyah, bahkan meragukan Tuhan. Mereka takut direndahkan, takut kehilangan pekerjaan, takut dihukum, takut dan takut. Karena itu, belajarlah dari kesetiaan Maria. Ia dengan keteguhan hati memilih taat kepada Allah walaupun terbayang resiko.
yang harus diterimanya. Walaupun gentar, ia memilih taat. Saudara, bukankah di balik setiap ujian iman yang kita hadapi, ada berkat besar yang Tuhan sudah siapkan buat kita? Karena apa yang terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya, sesungguhnya tak ada yang kebetulan. Saudara, mengapa saya dan saudara menjadi orang Kristen? Mengapa kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus? Mengapa kita bisa setia dan beriman kepadanya? Apakah karena kita dikandung dalam kandungan orang tua yang sudah Kristen? Apakah karena kita memiliki kualitas hidup yang baik? Apakah karena kita memiliki banyak kemampuan? Ataukah kita lebih baik dari orang lain? Bukan itu, saudara sekalian. Yang paling utama adalah karena kasih karunia Allah. Oh, puji Tuhan, saudara sekalian. Allah memilih, Allah menguduskan, Allah menetapkan, dan mau menggunakan kita untuk menjadi alatnya demi pekerjaan-pekerjaan besar. Maria beroleh kasih karunia Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Maria telah memasrahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan yang mengenal hati setiap orang. Karena apa yang dilakukan manusia, tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara, dalam minggu Advent ketiga hari ini, mari kita belajar kembali untuk melihat keterbatasan dan ketidaklayakan kita di hadapan Allah. Kita belajar untuk merendahkan diri dan bersyukur, tidak sombong, dan menganggap diri lebih hebat dari orang lain. Mari kita belajar mengasihi dan melayani orang lain sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Minggu persiapan menyambut hari Natal. Baiklah kita memiliki waktu khusus untuk melihat kasih karunia Allah yang besar, yang tidak ternilai dan tidak terbanding dengan apapun yang ada di dunia ini. Sebab hidup adalah anugerah. Hidup adalah kasih karunia. Hidup adalah menikmati kebaikan Allah terus-menerus diberikan tanpa kita memintanya. Saudara sekalian, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kembali kita menyanyikan pujian. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia. Dia Yesus
memperoleh kasih karunia Tuhan, kita harus siap menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Jangan takut melakukan kehendak Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Bersikaplah seperti Maria, rela menuruti kehendak Allah. Saudara, dimanapun saudara berada saat ini, mari kita saat teduh pribadi, kita berdoa untuk pribadi dan keluarga kita, berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, berdoa untuk situasi yang ada di negara kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang kami boleh menikmatinya di ibadah Minggu Advent yang ketiga pada hari ini. Berkatilah umat-umat-Mu yang tergabung di Korop 1 Bandung dimanapun berada. Beri kuat dan sehat selalu. Berkatilah pendidikan anak-anak kami. Berkatilah rumah tangga, usaha dan pekerjaan. Tuhan buat berhasil apa yang diusahakan dan dikerjakan oleh umat-umat-Mu setiap hari. Berkatilah Opsir Korops Mayor dan Nyonya Lewetadu. Juga opsir setempat orang dewasa dan orang muda. Menjalani kehidupan ini ada tantangan, kesulitan, sakit, penyakit. Tapi terima kasih karena Engkau selalu menolong kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami melalui firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah, Allah memilih, menguduskan, menetapkan dan mau menggunakan kami untuk menjadi alat-Mu. Demi melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah Minggu Advent yang ketiga pagi ini dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, seluruh rangkaian ibadah Minggu Advent ketiga pagi ini telah selesai. Kami semua telah diberkati. Terima kasih untuk semua anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Ampunilah dosa dan salah kami dalam nama Yesus. Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.